Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teman-teman mudah-mudahan sehat semua ya. Kita bahas tentang graf di awal awal graf ya. Jadi pembukaan tentang graf. Yang kita bahas pada pertemuan ke-9 adalah sejarah tentang graf, definisi graf, jenis-jenis graf dan contoh terapan graf. Oke. Jadi ini adalah graf ya, contoh graf. Graf itu bisa juga disebut sebagai sirkuit atau jembatan Koningsberg ya. Jadi bisa juga disebut dengan sirkuit ya. Eh, Graf itu ada dua komponen. Yang pertama adalah komponen simpul ya. Ini adalah simpul ya. Ini adalah simpul atau disebut juga node ya, node titik ya, atau disebut juga vertex. Nah, berikutnya ini adalah sisi ya, ini yang disebut dengan sisi. Ini edge, edge, bacanya edge, pinggiran, sisi ya. Ini sisi, ini juga sisi ya, ini juga sisi ya, edge. Nah, jadi ada dua komponen, node dan edge, atau vertex dan edge, atau simpul dan sisi ya. Berikutnya definisi graf ya. Graf G merupakan komponen dari vertex dan edge, yang dalam hal ini V merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertis V1, V2, V sampai dengan Vn, dan edge itu atau himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi edge itu adalah yang menyebutkan sepasang simpul yang terdiri bisa dari E1, E2, sampai dengan En. Dengan demikian sebuah graf bisa saja dibentuk oleh hanya satu buah titik saja tanpa sisi, dan juga bisa beberapa titik saja, beberapa node saja, atau beberapa vertex saja tanpa sisi. Nah, istilah-istilah pada graf yang pertama adalah sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge ya, yaitu dua buah simpul yang dihubungkan oleh lebih dari satu buah sisi ya. Yang kedua adalah gelang atau loop ya, yaitu yang sisi yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Contoh adalah ini ya. Ini adalah sebuah graf sederhana ya. Graf sederhana yang terdiri dari node-nya atau vertex-nya 1, 2, 3, dan 4 ya. Terus ternyata yang dimaksud dengan sisi ganda, atau ini kan sisinya ya, ini adalah sisi tunggal ya, yang E1 ini adalah sisi tunggal, nah ini adalah sisi ganda dari E1 sampai dengan E3 ya. Ini adalah sisi ganda ya. Jadi dari node-nya 1 dan 3 ya, itu ada dari node 1 sampai dengan 3 itu ada sisi gandanya adalah E3 dan E4. Nah, adapun yang dimaksud dengan loop ya atau gelang adalah dia terjadi looping. Kalau di bahasa pemrograman ya looping namanya ya. Ini adalah looping di 3 ya.
Di vertex 3 node atau vertex 3 itu ada looping E8 ya, at G8. Jadi ini adalah yang disebut dengan loop ya, atau gelang. Ini adalah gelang node. Oke. Jenis graf. Ada yang disebut dengan graf sederhana dan ada yang disebut dengan graf tidak sederhana atau graf kompleks. Ya, kalau graf sederhana berarti ya tadi hanya tidak terdapat gelang maupun sisi ganda. Contohnya ini tadi. Ini adalah graf sederhana. Ya. Contohnya ini. Ya, ini adalah graf sederhana. Ya, oke. Terus ada juga graf tidak sederhana ya. Nah, tadi ini adalah graf sederhana ya. Ini graf sederhana. Yang ini oke. Ini dua adalah graf tidak sederhana. Graf tidak sederhana. Ya. Oke. Jadi sedangkan berdasarkan orientasinya ada graf yang berarah ya. Ada graf yang tidak berarah. Jadi kalau graf berarah itu dia memiliki rute. Contoh ya, graf berarah itu misalkan seperti ini. Dari A ke B ke C, yang dikatakan graf sederhana adalah G-nya itu punya arah dari A ke B dan dari B ke C, ada arahnya ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai graf berarah. Kalau graf ini adalah graf berarah ya. Graf berarah. Kalau graf tidak berarah ya dia bebas kemana saja. Ini A, ini B, ini C. Ya, ini graf tidak berarah, tidak ada arahnya. Ya, jadi nanti di sini hanya bisa A ke B sesuai dengan arahnya, atau kalau dia sisi ganda ya bisa, nanti tergantung jenis arahnya kemana. Oke. Terus contoh terapan graf, misalkan pada rangkaian listrik ya, atau pada senyawa kimia. Misalkan pada rangkaian listrik atau pada senyawa kimia. Ini adalah bentuk graf. Kenapa bentuk graf? Karena di sini ada node ya, atau vertex. Ini adalah node-nya, node A ya. Ini adalah G-nya. Ya, ini adalah G-nya. Sisinya. Jadi maka ini adalah bentuk dari terapan graf. Atau juga termaksud isomer dari sebuah senyawa kimia ya. Misalkan dari metana, CH4, etana, propana, dia adalah bentuk terapan dari grafnya. Karena di rangkaian tersebut, di isomer tersebut ada node-nya ya. Ini adalah node-nya. Ini adalah node gugus karbon ya, dan terhadap hidrogen. Jadi ada node dan vertex-nya. Node dan G-nya. Node dan vertex sama ya, node dan G-nya. Contoh berikutnya adalah transaksi kongruen pada basis data ya. Ya,
aplikasi pada teknik informatika atau pada pengujian program. Ya, ini adalah bentuk dari graf ya. Ada alurnya, ada jalurnya, ada node, ada sisi atau edge, dan juga ada arahnya ya. Atau kondisi ini berarti kan pada conditional if ya. Ada jika ya, misalkan gitu ya. Jika ya dan jika tidak. Nah, berarti kan dia ada arah di sini ya. Ada arah, ada di sini ada node ya atau vertex, dan ada sisinya. Nah, kira-kira gitu ya. Berarti bisa pada terapan pengujian program atau pada otomata ya. Terapan pada otomata atau pada artificial intelligence ya. Otomatis atau ada otomatisasi program ya. Jadi itu adalah aplikasi dari graph ya. Termasuk pada turnamen, pada pertandingan perlombaan ya, itu juga menggunakan graph. Jadi contoh terapan lainnya misalkan pada aliran informasi ya, dalam pengolahan signal dan aliran massa dalam industri kimia, dan seterusnya. Banyak sekali aplikasi graf, termasuk ketika kita membuat pemetaan pada rumah kita. Kita akan jalan dari rumah ke kampus, itu menggunakan graf. Nanti tinggal cari peluangnya lewat mana saja ya. Nanti waktu tercepatnya lewat mana, atau waktu terefektifnya lewat mana. Kira-kira gitu fungsinya nanti graf ya. Nah, sekarang kita buat latihan. Buatlah graf yang menggambarkan perjalanan Anda dari tempat tinggal Anda saat ini hingga Anda sampai dengan kampus Unindra ya, sampai dengan di kelas. Contoh gini, nomor 1 ya. Nomor 1, oke. Misalkan gini. Saya dari rumah ya. Ini rumah node A atau vertex A ke stasiun Bekasi, vertex B. A sama dengan rumah, B sama dengan stasiun Bekasi. Saya naik kereta ke Manggarai, C sama dengan Manggarai. Terus saya ke D sama dengan stasiun Pasar Minggu. Oke. Maka dan E titik node E atau vertex E adalah kampus ya, Unindra. Maka graf yang saya lakukan adalah dari rumah saya menuju ke B, ke stasiun Bekasi. Dari stasiun Bekasi saya naik kereta ke stasiun Manggarai dan saya transit ke sana, pindah kereta ke stasiun Pasar Minggu, lalu saya naik Gojek ke Unindra. Nah, kira-kira seperti ini. Karena ini ada arahnya, maka saya buat arah ya. Nah, ini adalah bentuk graf perjalanan saya dari rumah ke kampus. Atau boleh juga graf yang lain, misalkan saya ingin itu kan dengan kereta ya. Misalkan saya dari rumah, saya naik motor melalui Jati Asih,
ya. Terus saya ke Kodau, ya. Dari Kodau saya ke Jalan Baru, ya. Jalan Baru, eh, Jalan Baru Kampung Rambutan. Lalu saya ke eh, kampus Unindra. Ya, kira-kira sama saja nanti. Hanya saja nanti diukurnya jaraknya yang lewat mana gitu ya. Ada arahnya. Atau bisa juga misalkan saya dari rumah lewat Kalimalang, ya. Kalimalang, B adalah Kalimalang, ya, titik di Kalimalang. Terus saya ke Cawang, C-nya Cawang, saya ke Kalibata, D-nya Kalibata, baru saya ke Unindra lewat apa namanya, Condet, 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 F-nya Unindra. Nah, bisa seperti ini bentuknya ya. Ini adalah aplikasi dari graf. Efektif mana? Nah, nanti tinggal kita cari ya, efektif dari perjalanannya mana. Bisa diukur dari waktu tempuh atau bisa juga diukur dari jarak. Ya, itu salah satu fungsi dari graf. Oke. Berikutnya, buat graf dalam sebuah pesta. Soal berikutnya, dalam sebuah pesta, tiap orang berjabat tangan satu tangan satu kali dengan orang lain ya. Jadi hanya boleh berjabat dengan satu orang saja. Mudah-mudahan pengertiannya seperti itu ya. Oh iya, yang tadi belum selesai ya. Maka ini nomor satu tadi ini adalah graf berarah ya. Bisa dijadikan graf sederhana kalau hanya seperti ini saja, tapi bisa juga menjadi graf tidak sederhana kalau misalkan kita menjadi nanti penyusunan grafnya misalkan satu Kalimalang rumah, satu Kalimalang, satu Jati Asih, satu Kodau, satu Pasar Rebo, terus satu lagi Cawang. Nanti tinggal disusun, digabungkan antara A dengan graf satu dengan graf yang kedua ini, digabungkan itu menjadi graf yang tidak sederhana. Tapi kalau hanya satu perjalanan singkat saja, yaitu graf sederhana, tapi dia berarah karena ada tujuannya, ada arahnya. Oke, lanjut ke nomor 2. Berarti kan ada 10 orang ya, saling berjabat tangan, hanya boleh sekali hanya boleh dengan berjabat tangan dengan satu orang. Berarti ini ada orang pertama A, orang kedua B, orang ketiga C, orang keempat D, orang kelima E, orang keenam F, orang ketujuh FG, orang ke-8 H, orang ke-9 I, orang ke-10 J. Nah, karena dia hanya boleh satu orang satu jabat tangan, maka ini kan berarti A ke B dan B ke A, terus C ke D dan D ke C, E ke F dan F ke E, G ke H dan H ke G, I ke J dan J ke I. Itu kalau sederhana. Berarti ini adalah graf sederhana kalau hanya boleh satu kali jabat tangan ya, dengan satu orang. Tapi kalau dia banyak dengan 10 orang tadi ya, berarti kan kalau ini adalah graf sederhana dari soal tersebut ya, graf sederhana. Tapi kalau kasusnya satu orang dengan 10 berjabat tangan dengan semua orang, kalau kasusnya satu orang ini berjabat tangan dengan 10 orang, berarti semua ya, semua orang. Kasusnya seperti itu, maka beda lagi. Ini ada orang A, B, C,
D, E, F, G, H, I, dan J. Maka A itu dia bisa berjabat tangan dengan B, ya. Dia bisa berjabat tangan dengan C, dia bisa berjabat tangan dengan D, dia bisa berjabat tangan dengan E, dia bisa berjabat tangan dengan F, dia bisa berjabat tangan dengan G, dia bisa berjabat tangan dengan H, berjabat tangan dengan I, dan berjabat tangan dengan J. Sedangkan B, dia bisa berjabat tangan dengan A, ya, dengan B, dengan C, dengan D, dengan E, oh ya, dengan F ya, dengan G, dengan H, dengan I, dan dengan J. Begitu juga dengan C, dia bisa berjabat tangan dengan A, dengan B, dengan D, dengan E, dengan F, dengan G, dengan H, dengan I, dengan J, dan seterusnya. Maka ini bukanlah graf sederhana, tapi ini adalah graf, berarti ini kan graf tidak sederhana ya. Graf tidak sederhana. Maka lihat dulu kasusnya seperti apa gitu ya. Oke, terus soal berikutnya, ketiga pasang suami istri menempuh perjalanan sampai ke sebuah sungai. Di situ mereka menemukan sebuah perahu kecil yang hanya bisa membawa tidak lebih dari 2 orang setiap kali menyeberang. Penyeberangan dirumitkan oleh kenyataan bahwa para suami sangat pencemburu dan tidak mau meninggalkan istri-istri mereka jika ada laki lainnya. Nah, buatlah grafnya. Berarti kan ada perjalanan dari A ke B, ya. Terus perahu pertama dia mengantarkan pasangan pertama. Perahu pertama dia mengantarkan pasangan pertama, arahnya gini ya, ada arahnya, berarti pasangan 1. Terus dia pulang lagi ya, perahunya balik lagi ke A dengan kosong. Berarti ini adalah E1, ini E2 ya. Terus dia balik lagi mengantarkan pasangan kedua. Ini berarti ini adalah E3. Terus dia balik lagi dengan kosong ya, untuk menjemput pasangan terakhir. Terus dia berangkat lagi pasangan ketiga. Ini adalah berapa tadi? E1, E2, E3, E1, 2, 3, ini 4 ya. E4. Nah, berarti ini adalah E5. Nah, kira-kira seperti ini. Maka ini adalah graf tidak sederhana dan berarah. Ini adalah graf tidak sederhana dan berarah. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi pada pertemuan ke-10 nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.